Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga sehat semua ya. Bagaimana? Kangen nggak di sekolah? Semoga pandemi ini cepat berakhir supaya kita bisa bertemu kembali dan belajar di kelas ya. Anak-anak, di sini Bapak akan memberikan materi tentang bab 1 kelas 10 untuk semua jurusan. Nah, dari materi bab 1 ini dengan judul Bangsa dan Negara. Nah, anak-anak coba lihat, ini ada konsep dari peta konsep dari bangsa dan negara ya. Nah, dari peta konsep panah ke atas adalah hakikat bangsa dan negara. Dan terus peta konsep ke bawah adalah hakikat, fungsi, dan tujuan negara Republik Indonesia. Dan peta konsep ke kiri ada dari nasionalisme dan patriotisme. Peta konsep ke kanan ada bentuk dan bentuk kenegaraan. Nah, sekarang anak-anak coba lihat di sini pengertian bangsa. Menurut Ernest Renan, bangsa Prancis, bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kehendak bersatu, sehingga merasa dirinya adalah satu senasib. Unsur terbentuknya bangsa, adanya persamaan ras, bahasa, adat istiadat, dan agama yang menjadi faktor pembeda bangsa satu dengan bangsa lainnya. Nah, di sini Bapak contohkan ras itu dari ciri-ciri fisik, bisa ciri-ciri fisik, mata, telinga, ya, rambut, itu ras ya namanya. Namanya ada ras negro, ada ras orang Eropa gitu. Bahasa itu ada bahasa Mandarin, Inggris, ya, Prancis, Belanda, Jerman, dan sebagainya. Adat istiadat itu keadaan yang tradisi di sini tradisi, di mana adat istiadat itu selalu berbeda, dan agama, ya, agama itu yang menjadi faktor pembeda bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Nah, sekarang makna negara. Pengertian negara. Kata negara berasal dari state, bahasa Inggrisnya, stat, bahasa Belanda dan Jerman, karena hampir kesamaan, ya, Belanda dengan Jerman. Etet, bahasa Prancis, statum, dari bahasa Latin, yang berarti keadaan yang tegak dan tetap. Negara adalah organisasi yang di dalamnya ada rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintah yang berdaulat, baik ke dalam maupun keluar. Nah, dengan adanya rakyat, pasti berdirinya negara. Dengan adanya wilayah yang permanen pasti berdirinya negara. Dan pemerintahan yang berdaulat. Nah, pengertian negara menurut para ahli. Lihat di sini anak-anak. Nama tokoh, pendapat yang dikemukakan. 1. George Jelinek. Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu. 2. Menurut Roger Hasutau, negara adalah alat atau agensi atau wewenang, authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. 3. Menurut Mr. Kleinenbuch, negara adalah suatu organisasi yang timbul karena adanya kehendak dari suatu golongan atau bangsa. Nah, di sini ada sifat hakikat negara. Sifat hakikat negara di sini adanya umpamanya sifat memaksa, ya, sifat memaksa itu atau negara mempunyai kekuasaan fisik secara ilegal. Maksudnya di sini sifat memaksa ini secara legal adanya alat untuk melaksanakannya secara hukum.
Contohnya ada tentara, ada polisi, beserta alat penegak hukum lainnya. Nah, itu namanya sifat memaksa, ya. Sehingga dapat diberikan peraturan dengan tata tertib. Sifat monopoli, yaitu dalam menetapkan tujuan bersama masyarakat, ya. Sifat monopoli ini biasanya menetapkan tujuan bersama masyarakat, ya. Di sini yang dianggap buruk atau tidak boleh atas suatu yang dianggap bertentangan dengan tujuan negara. Sifat mencakup semua. Nah, berarti bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah untuk semua orang tanpa kecuali. Nah, inilah sifat hakikat negara. Asal mula terjadinya negara. Terjadinya negara menurut para ahli sejarah atau pakar meliputi primer dan sekunder. Secara primer meliputi adanya suku, adanya kerajaan, terus negara stat, negara demokrasi atau ideal. Sedangkan secara sekunder yaitu meliputi de facto dan de jure. Nah, di sini ada bagan, kamu lihat dari suku atau persekutuan masyarakat atau genoskap. Nah, dari panah ke bawah dilalui pertama kerajaan dulu. Kerajaan, lalu menuju ke negara nasional, menuju lagi ke negara demokrasi. Pendekatan faktual, ya. Pendekatan faktual. Nah, di sini ada berdasarkan pendekatan faktual, ya. Pendekatan faktual merupakan cara mengetahui asal mula terjadinya negara. Nah, umpamanya pendudukan, okupasi, ya. Nah, okupasi ini adalah negara yang terbentuk ketika suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai, akhirnya diduduki oleh negara lain. Contohnya negara Liberia, ya, yang ditinggali oleh budak-budak negro, kemudian menjadi negara merdeka pada tahun 1847. Peleburan. Peleburan ini di sini suatu negara terbentuk ketika negara kecil mendiami suatu wilayah, mengadakan perjanjian untuk saling melebur. Nah, ini contohnya dulu ada negara komunis dan negara non komunis, ya, yang demokrasi, ya. Nah, ini contohnya Jerman Barat dan Jerman Timur, ya, pada tahun 1990, di mana pada masa itu adanya perang dingin, ya, antara Amerika dan Rusia. Nah, akhirnya di sana ada namanya tembok Berlin yang itu dirubuhkan atau diruntuhkan. Nah, jadilah suatu negara bersatu, ya, peleburan. Penyerahan atau kesi. Nah, di sini negara terbentuk ketika suatu wilayah diserahkan pada negara lain berdasarkan suatu perjanjian. Nah, contohnya nih wilayah Swalik oleh Australia kepada Prusia Jerman karena adanya perjanjian bahwa negara yang kalah perang harus memberikan negara yang dikuasai kepada negara yang menang di Austria. Penaikan Kesi. Kesi ini suatu negara terbentuk karena naiknya lumpur sebagai sungai atau timbul dari saat laut delta hingga terbentuk suatu wilayah akhirnya dihuni oleh sekelompok orang. Ya, ini contohnya negara Mesir yang tadinya yang namanya Sungai Nil itu lumpur menjadi daratan, ya, penaikan. Penguasaan atau pencaplokan aneksasi, ya. Nah, di sini suatu negara berdiri di atas suatu wilayah yang dikuasai atau dicaplok oleh bangsa lain. Nah, ini tapi negara itu tidak bereaksi, tidak menentang, tidak melawan. Ini namanya pencaplokan, ya. Proklamasi. Nah, ini proklamasi suatu negara terbentuk karena pendudukan pribumi dari suatu wilayah yang diduduki oleh bangsa lain. Nah, ini istilahnya contohnya Indonesia pernah diduduki oleh bangsa lain dari Portugis, dari Belanda, ya, dari Jepang juga, ya, yang dijajah. Pembentukan baru atau innovation, ya. Suatu negara yang baru muncul di atas wilayah negara yang pecah dan lenyap karena suatu hal. Contohnya lenyapnya negara Uni Soviet, ya, berpecah-pecah yang tadinya negara komunis jadi pecah, ya, negara bagian. Ada Azerbaijan, Kirgistan, ya.
Itu pembentukan baru innovation, pemisahan separatisme ya, pendudukan occupation ya. Nah, ini separatisme ini suatu negara terbentuk karena memisahkan diri dari negara yang semula menguasainya. Contohnya dulu pernah Timor Leste yang bergabung dengan Indonesia sehingga memisahkan diri dari negara Indonesia ya. Pendudukan. Nah, ini pendudukan juga bisa ini ya. Pendudukan occupation, negara yang terbentuk ketika suatu wilayah yang tidak bertuan dan belum dikuasai. Akhirnya diduduki dan dikuasai oleh suku lain ya. Ini. Oke, inilah pendekatan secara faktual ya. Nah, unsur-unsur terbentuknya negara ya. Negara terbentuk ya adanya rakyat, adanya wilayah, adanya pemerintahan yang berdaulat ya. Nah, sumpamanya tidak ada rakyat, tidak mungkin terbentuk suatu negara. Tidak ada wilayah, tidak mungkin terbentuknya suatu negara. Dan tidak diakui oleh negara lain, tidak mungkin terbentuknya negara. Nah, di sini ada rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat. Rakyat. Nah, di sini secara konstitutif mutlak ya. Secara deklaratif ada de facto, ada de jure dan tidak mutlak ya. Nah, inilah unsur-unsur terbentuknya negara. Nah, negara dan bentuk kenegaraan. Fungsi dan tujuan negara. Fungsi satu, fungsi negara. Tujuan negara, paham tentang tujuan negara. Negara dan bentuk kenegaraan. Bentuk negara ada kesatuan, ada serikat. Bentuk kenegaraan ada koloni, protektorat, mandat, truste, dominion, uni. Ya. Nah, ini hanya sekilas gambarannya, nanti selanjutnya Bapak akan menerangkan ya. Peta konsep pengertian NKRI. Fungsi dan tujuan NKRI ya. Fungsinya, tujuannya, terus semangat kebangsaan, nasionalisme dan patriotisme ya. Pengertian NKRI. NKRI adalah negara kepulauan yang berbentang antara 06.80 lintang utara sampai 11.150 lintang selatan dan 94.450 sampai 141.50 bujur timur yang diapit oleh dua benua Asia dan Australia serta dua samudra Indonesia dan Pasifik. Fungsi negara secara umum sebagai stabilisator, mengusahakan kesejahteraan dan kemauan rakyat, mengusahakan pertahanan dan menangkal kemungkinan serangan dari luar, menegakkan keadilan. Fungsi negara dan sekaligus tujuan NKRI yang mencakup melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang makna nasionalisme. Nah, nasionalisme berasal dari kata nasional atau bahasa Belandanya nasional, yang artinya paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri atau kesadaran keanggotaannya dalam suatu bangsa yang secara potensial mempertahankan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bersama-sama. Nah, ini arti dari nasionalisme. Nasionalisme dalam dibedakan menjadi ada nasionalisme dalam arti luas dan arti sempit. Ya, ini dalam arti luas ya. Sedangkan dalam arti sempit itu contohnya ya seperti membangga-banggakan kehebatan negaranya sendiri. Itu namanya nasionalisme dalam arti sempit ya. Dalam arti luas ini sehingganya paham atau ajaran dia mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Itu dalam arti luas. Nah, sekarang makna patriotisme. Patriotisme diartikan sebagai suatu semangat jiwa cinta tanah air. Ciri-ciri patriotisme antara lain cinta tanah air, rela berkorban untuk bangsa dan negaranya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, tidak kenal menyerah. Patriotisme diartikan sebagai suatu semangat atau jiwa cinta tanah air. Tujuan negara.
Pada umumnya suatu negara didirikan dengan tujuan menciptakan kesejahteraan, mewujudkan ketitipan dan ketentraman. Saya rasa itu cukup sekian pembahasan materi yang Bapak berikan kepada anak-anak. Semoga anak-anak bisa memahami dengan pelajaran ini supaya nanti di dalam tugas-tugas selanjutnya dapat dimengerti, dapat dipahami ya. Sekian dari Bapak. Semoga anak-anak belajar ya lebih aktif lagi, lebih giat lagi ya. Walaupun di masa pandemi ini kita semangat ya, semangat, semangat, semangat. Oke. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.